Tok Tok Mania, lep lep der. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kandang Tok Tok TV. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan calon perawat. Ya, jadi ini adalah alumni kita, alumni SMK Maarif 1 Purbolinggo yang saat ini sedang menempuh pendidikan D3 perawat ya. Kita ngobrol dengan Mbak Ayu Astika. Halo Mbak Ayu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini saya perkenalkan, nama saya Ayu Astika. Ya, Ayu Astika, alumni SMK Maarif 1 Purbolinggo. Untuk saat ini, dulu jurusan apa nih? oh iya, dulu jurusan administrasi perkantoran karena dulu namanya masih pakai administrasi. Iya, dulu masih perkantoran. administrasi perkantoran, kalau sekarang sudah otomatisasi tata kelola perkantoran. Ya Mbak Ayu Astika, kenapa sih kemarin dan dulu lah, bukan kemarin, dulu itu ngambil jurusan AP dan kenapa kok sekolahnya di SMK Maarif? Dulu itu kenapa ya? Karena yang pertama kita itu dari keluarga yang mungkin menengah. Jadi kalau mau melanjut ke SMA dan nanti kuliah, jadi kan harus berpikir panjang. Jadi kita itu khususnya saya memutuskan untuk ngambil SMK karena biar lulus itu langsung kerja. Tapi setelah beberapa perjalanan sekolah itu buat kerja itu belum siap. Jadi dengan semangatnya belajar, ya alhamdulillah sih bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Berarti kan SMK Maarif itu kan yang kata orang-orang katanya nggak bisa kuliah, tapi nyatanya bisa kuliah ya. Nah, Jadi siap kerja bisa kerja, Iya, siap siap. kuliah bisa kuliah ya. siap. Semuanya berarti serba bisa. Siap. Jadi memang SMK Maarif ini memang bisa kerja bisa kuliah. Buktinya Mbak Ayu sekarang ini Amin. ngambil D3 perawat. Di mana itu Mbak? Di Depok, namanya di Politeknik Kalian Sadar. D3 perawat. Gimana? Dari AP kok ke perawat? Ngejar ilmunya gimana? Gampang atau enggak? Awalnya sih sempat minder ya kak ya, karena pertamanya itu kita berbaur sama kertas, sama komputer, dan sekarang itu harus ke sama manusia. Jadi adaptasinya itu cukup, aduh bisa nggak sih, berpikirnya itu bisa mampu nggak sih melewati semua ini. Tapi alhamdulillah mungkin karena kita belajarnya dari awal, prosesnya dari awal, kita harus mengikuti apa ya, perkembangan. Jadi Bisa ya. bisa Jadi nggak menutup kemungkinan misalkan dari jurusan mungkin akuntansi perkantoran ke dunia kesehatan nggak masalah ya. nggak masalah. Banyak kok kak yang dari jurusan lain kayak TKJ, terus kayak Oh ya, kalau TKJ sih ini siapa? si Irwanda. Oh, Irwanda. Itu Oh, betul. dengan saya juga, dia ngambil perawat bareng sama saya juga masih bagus-bagus saja. D3 juga, D3. Iya. Tikanya juga masih di atas 3. 3,9. Ya, iya. Ini nggak nyampe di bawah 3 lah ya. Enggak, alhamdulillah. Kalau di atas 3,9 berarti kan masuk Iya. golongan pinter lah. Iya, pintar, amin. Amin. Terus kalau misalnya apa ya, cerita dulu itu kalau kita dari pengalaman PKL, pengalaman administrasi perkantoran kayak di lab, semuanya itu juga pasti akan bermanfaat buat di yang perkuliahan. Contohnya kayak misalnya kita ngikut data pasien, pasti kita juga menggunakan kayak aplikasi Excel. Betul, Excel. Terus kalau misalnya kita mau ngirim surat ke Puskesmas atau ke rumah sakit, kita juga bisa menggunakan aturan-aturan yang dulu pernah belajar di administrasi perkantoran yang pernah belajar di SMK. Itu sih apa ya, manfaat keunggulan saya, dan bersyukurnya saya ngambil perkantoran karena ilmunya itu nggak harus hilang semuanya, nggak tergantikan sama keperawatan. Jadi masih ada sisa-sisanya gitu. Masih ada nyambung Iya, lah, nyambung. cuma bedanya ke kertas sama ke pasien. Oke, kita kembali ke masa-masa sekolah. Iya. Masih ingat nggak
siapa teman satu bangku dulu? Masih Mbak Angel ya, Angel. si Aris. Kapan dia pulang ya? Belum tahu sih. Kemarin Angel. itu kontekan, pernah sih kita sering kontekan. Untuk rencana pulang belum tahu karena kondisinya saat ini juga ini. Ada virus nih ya. Maaf, virus jadi Bandel virusnya nih. Aduh. kalau misalnya udah ada peraturan jadi itu mungkin ya bisa sih buat Nanti pulang dia pulang masuk ODP ya. iya Orang OTP. duwe penghasilan ya. Dan iya Wih. Jan. sekarang masih musim corona ini COVID-19, saya juga ODP ini, masih ODP. Iya Orang duwe penghasilan jelas, nggak ngopo-ngopo, podo Asli. nek kuwi Pak. pusing nanti. Sekolah libur, ngopo-ngopo libur, Pemasukan juga libur nanti. Percaya nggak percaya, semua media sosial, WA, Facebook, IG, semua berubah jadi pasar. Karena gara-gara corona dan ODP, orang duwe penghasilan. Ya. Kembali lagi ke masa sekolah kok. Sekolah. Guru yang paling enak itu namanya jangan saya. Sebenarnya cuma guru tuh enak. Ya, kalau Mungkin guru yang sering karena sering bertemu itu Bu Lili sama Pak Amrin. Pak Amrin. Masih Kalau ingat buat Bu sama Lilis Pak Amrin? Terus gini, itu kan Bu Lilis dan Pak Amrin guru AP. Coba, semua guru yang pernah ngajar di AP gitu. Kalau masih ingat, Bu Ya. Lilis sama Pak Amrin. Ya, Nah, terus terus Pak Ari. saya. Terus Pak siapa? Pak Imam Syafi'i. Pak Imam Syafi'i. Terus aduh, Wali kelas 1. dari kelas ke-1 Bu Ulfa. Ulfa siapa? Terus Bu Ulfa. Ulfa ada dua dulu. Ulfa nulis yang Iya Ulfa. itu Bu Oh, Ulfa. Mbak Ulfa halo. Bu Ulfa. Terus Wali kelas 2. Ari. Oh, saya. Iya. Terus yang ketiga Pak Imam. Pak Imam Syafi'i. Iya. Ya. Terus banyak dulu tuh yang ngajak tuh Bu Ika. Terus Terus siapa? Oh, nggak ada disebut. Nggak usah. Nah, terus yang bahasa Indonesia itu loh. siapa? Pak Pak Tasri. Iya Pak Tasri. Oh, Pak Tasri. Ya Pak. Allah, Pak Tasri. Pak Tasri. Terus guru agama. Siapa? Agama itu yang sekarang udah almarhum. Pak Suwadi. Iya, Pak Almarhum Pak Suwadi. Suwadi namanya. Kebanyakan Pak Amri, Bu Lili, sama Pak Ari. Nah, yang positif. Nah, apa? Guru-guru yang ada di atas. Guru-guru yang tidak ngajar, yang ayo tenang. Betul sih. Oke. Terus Pak Nurul. Mbak Nurul. Lupa. Padahal tiap hari ketemu, cuman nggak tahu Iya. namanya. Hafal muka. tapi Padahal sekarang guru SMK Mars 1 Probolinggo itu ada 90 orang. ya Allah luar biasa. 90 Untuk orang. siswanya ada berapa Pak? Kalau siswanya alhamdulillah udah di atas 1000. Masya Allah. Jadi memang guru kita jumlahnya 90 orang. Alhamdulillah. Saya ya insya Allah hafal semua sih, hafal semua. Cuman ya nggak tiap hari ketemu. Oke Mbak Ayu, ini kan posisinya kan Mbak Ayu ini alumni SMK Mari. Dulu juga di kelas juga peringkat 3 besar kan ya. Nah, di saat dia ini peringkatnya gimana? Apa masuk 3 besar atau paling nggak 10 besar lah? Enggak sih, bukannya sama merah ya. Kalau kemarin dari semester 1 sampai semester 5 masih kedua. Berarti kan alumni SMK Ma'arif itu kan memang benar-benar bisa diandelin. Maksudnya kan walaupun
awalnya jurusannya A, jurusannya B, ketika melanjutkan perkuliahan tidak sesuai dengan jurusannya kan nggak masalah. Iya. Nggak masalah. Jadi bisa bisa kemana-mana, maksudnya ya kalau dari AP ke kesehatan nggak masalah, tapi memang alangkah baiknya misal dari AP perkantoran ke ataupun ke TKJ misalkan lanjutkan ke sistem informasi atau teknik informatika itu kan nyambung, tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang jurusannya A terus kuliah di B itu nggak masalah. Justru bisa mengembangkan pengetahuan kita, kita. Jadi nggak cukup itu aja. Tapi ya nggak masalah kalau misalnya ada siswa atau yang mau melanjutkan sama jurusan atau bidangnya itu tujuan kita kan juga beda-beda. Kalau misalnya kita mau tetap di situ ya monggo, kalau misalnya mau ke yang lain ya itu lebih bagus, karena ya nggak semua ilmu yang udah kita pelajari itu waktu kita kuliah, waktu kita belajar atau sekolah itu nggak bakal hilang, malah nambah terus. Terus pengalaman Dulu pernah ikut juga ekskul pramuka ya? iya dong. Ikut senang. Senang pramuka ya, senang. Pasti lombanya kalau pramuka kemana-mana pasti senang. Iya senang. Selain senam belum ya? Belum pernah. Cuma kalau di lingkungan sini Lampung Timur itu sih gerak jalan. Gerak jalan. Gerak jalan itu. Kalau lomba di di luar itu sekolah-sekolah senang. pasti selalu. Dan pernah juara ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga sekarang penerus-penerusnya ya kayak kameramennya ini. Ini juga anak pramuka juga. Ada Bantara ya Mas ya. Ada Bantara. Oke Mbak Ayu, minta tolong untuk sekarang gimana sih biar adik-adik kelas yang sekarang masih SMP itu bisa mengikuti jejaknya Mbak Ayu. Juga disampaikan ke adik-adik kelas gimana caranya bisa ke SMK Ma'arif dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi SMK Ma'arif itu tidak hanya lulus kerja, cuman kuliah pun juga bisa. Bahkan ada yang sudah jadi TNI loh, cuman kita belum bisa hadirkan. Iya. Masih baru selesai pendidikan. Kan tidak kita Pak. Begitu ya. Pak Iya. Iya. Pak Iya itu siapa? Lama ada banyak sih Pak I, terus Pak Hasin. Iya belum yang akrab sempat. sih karena dulu sama ekskul, terus sering-sering curhat juga. Nanti kapan-kapan kita. Coba Mbak Ayu silakan ke adik kelasnya untuk bisa gabung. Pesannya buat teman-teman semua, khususnya adik-adik di bawah hatinya saya, jangan pernah putus asa atau jangan pernah menyerah. Kalau misalnya kita mempunyai cita-cita, impian, kejarlah sampai saatnya atau sampai tujuan kita itu tercapai. Dan jangan pernah menilai suatu sekolah itu nggak ada artinya. Padahal di setiap sekolahan itu adalah tempat atau bidangnya ilmu. Contohnya karena saya sekolahnya dulu di SMK Ma'arif NI 1 Probolinggo, jadi saya sangat bersyukur bisa melanjutkan dari SMP ke SMK di sini, karena yang pertama di sini itu nggak ilmunya itu nggak seperti yang saya bayangkan, malah justru lebih banyak pengalaman, terus ilmu, pengetahuan. Jadi nggak formal banget, jadi ada organisasinya. Terus buat adik-adik juga, kalau misalnya mau lanjut ke SMK Dari sini. Di SMK Ma'arif. ya di sini. Terus jangan pernah yaudahlah jalan aja sesuai alur, jangan gitu dong. Kita harus mempunyai tujuan atau impian kita. Jadi setiap orang itu pasti punya tujuan yang beda-beda kan ya Pak. Jadi niatkanlah belajar itu buat mencapai tujuan kita. Jangan
ngejar kita atau apa gitu, bukan, tapi bersainglah secara sehat, karena pendidikan itu nggak ada batasnya. Contohnya kalau misalnya kita udah lulus SMK, kita nggak perlu bingung lagi kalau misalnya oh nilai saya kecil, itu nggak harus sedih ataupun nggak harus minder. Jadi harus sebelum kita melihat nilai kita kecil, kita harus mempersiapkannya belajar lebih giat lagi untuk tingkat kelas 1, kelas 2, kelas 3 juga harus lebih fokus ke sekolahan, supaya kalau misalnya kita bisa bekerja ya nggak apa-apa, itu pilihan teman-teman kalau misalnya mau bekerja. Tapi kalau misalnya kita mau lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, itu saatnya kita belajar di SMK. Jadi kita bisa menyesuaikan apa tujuan setelah kita lulus nanti, antara bekerja ataupun kuliah. Terus apa lagi ya? Nah, pesan lagi untuk siapapun teman-teman, adik-adik, jangan pernah minder untuk antara perekonomian atau kemampuan kita. Oh, saya nggak bisa sekolah di SMK karena biaya, atau saya nggak bisa sekolah di SMK karena saya nggak bisa gitu. Jangan pernah seperti itu, karena kita itu di sini dididik dari awal, prosesnya dari awal, terus kita itu belajar bareng-bareng, nggak satu ini diunggulin enggak, tapi kita itu sama-sama dibimbing bareng untuk untuk kesuksesan kita sih. Jadi kalau misalnya kita mau lanjut, ya saya pikir sih harus lanjut, karena pendidikan itu nggak ada batasnya, dan sampai kapanpun ilmu kita itu nggak akan pernah habis, malah akan bertambah. Yang jelas setiap jurusan akuntansi, perkantoran, pemasaran, komputer, otomotif, motor dan mobil punya keunggulan masing-masing. Iya. Jadi kita nggak terus paling hebat nih si A, jurusan A, B, C, enggak. Kita semuanya punya kelebihan masing-masing. Iya. Akuntansi kelebihannya A, B, C, D, yang perkantoran ini, pemasaran ini. Jadi semuanya punya keunggulan masing-masing. Oke. Jadi buat teman-teman yang masih SMP, yuk gabung di SMK Maarif 1 Purbolinggo. Nah, sekarang alhamdulillah alumni kita sudah banyak yang bekerja, ada yang kuliah, ada yang sudah jadi TNI, Tentara Nasional Indonesia ada, TNU juga ada, Tentara Nahdlatul Ulama ada, ya. Jadi TNI dan TNU itu ada di SMK Maarif, ya. Jadi memang SMK bisa, slogan SMK bisa memang pas, bisa kerja, bisa kuliah, ya. Oke, terima kasih Mbak Ayu atas waktunya, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, ya. Oke, terima kasih, selamat ketemu kembali. Assalamualaikum.